Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi pada sesi yang sederhana ini meskipun secara virtual. Salawat yang terbaik kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada sesi kali ini sebelumnya jika kita sudah mempelajari beberapa teknik dan keterampilan dasar mengajar, di antaranya keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, maka pada sesi ini kita akan memperdalam satu bagian lagi, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Ya, benar. Keterampilan mengadakan variasi. Beberapa materi yang akan kita bahas tentang mengapa harus ada keterampilan mengadakan variasi ini dikuasai oleh seorang guru. Kemudian apa hakikat dan prinsipnya, tujuan dan manfaatnya lalu apa. Nah, komponen variasinya itu seperti apa? Ayo, ada bagian latihan yang lebih menantang kepada saudara-saudara dan insya Allah kita akan jalani setelah. Nah, apa yang dimaksud dengan variasi mengajar itu sebenarnya? Keterampilan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran, pertama yang dilakukan oleh guru. Nah, keterampilan variasi mengajar itu adalah kegiatan guru dalam konteks proses interaksi mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan murid. Jadi kalau peserta didik kita udah bosan, ayo segera lakukan variasi dalam mengajar. Lakukan perubahan strategi. Sehingga dalam suatu situasi mengajar itu peserta didik kita senantiasa tekun, dia antusias, serta dia berpartisipasi dalam rangka menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan peserta didik kita, melayani gaya belajar peserta didik yang beragam serta meningkatkan kadar keaktifan peserta didik. Beda-beda loh bagaimana cara peserta didik merespon cara kita hadir di muka kelas, maka variasi untuk mengajar pun tentunya akan lebih berbeda. Itulah pentingnya kenapa keterampilan mengadakan variasi ini menjadi penting adanya. Nah, tujuannya adalah agar apa? Agar materi pembelajaran senantiasa relevan dengan proses pembelajaran, kemudian meningkatkan motivasi, kemudian membentuk sikap positif pribadi guru itu sendiri maupun peserta didik, kemudian memberikan pilihan dan fasilitas dan belajar individu. Dengan mengadakan variasi, kita bisa memberikan beberapa pilihan pembelajaran yang disukai oleh peserta didik kita. Kemudian mendorong anak didik kita belajar dari pengalaman dan pada berbagai tingkatan kognitif. Terkadang kita menghadirkan sebuah contoh pada proses pembelajaran. Nah, contoh itu biasanya hadir dalam realitas. Nah, itu yang kita coba lakukan variasi dalam mengajar. Manfaatnya lalu banyak. Pertama, menumbuhkan perhatian peserta didik. Itu yang lebih penting ya, kalau kita mengadakan variasi dalam proses pembelajaran. Kemudian melibatkan peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran. Menumbuhkan atau membentuk sikap positif peserta didik, apalagi percaya diri bagi guru menjadi penting. Kemudian meningkatkan rasa ingin tahu. Kemudian melayani perbedaan peserta didik. Ini yang kita sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa pengenalan terhadap perbedaan karakter peserta didik itu adalah menjadi penting adanya. Nah, prinsip mengadakan variasi itu, ini yang penting harus kita ingat bersama. Sebab prinsipnya adalah pertama bertujuan. Nah, ketika Anda melakukan variasi dalam mengajar, maka tujuan variasi itu harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Anda jangan banyak melakukan variasi dalam pembelajaran, tetapi itu tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran yang sedang Anda laksanakan. Terutama kesesuaiannya dengan sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, latar belakang, sosial budaya, dan faktor kemampuan guru yang melaksanakannya. Jadi harus bertujuan.
Kita melakukan variasi mengajar, tujuannya apa? Ingat, apakah relevan dengan pembelajaran dan materinya? Cocok dengan latar belakang peserta didik? Dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah fleksibel. Jadi, ketika kita mengadakan variasi dalam mengajar, dia bersifat fleksibel, spontan. Tapi tentunya ada perencanaan yang matang sebelumnya. Lalu yang lebih penting adalah tidak mengganggu keutuhan proses pembelajaran. Dia adalah memberikan penguatan terhadap proses pembelajaran materi-materi tertentu yang pada saat-saat tertentu peserta didik kita mulai bosan padanya. Prinsip yang ketiga adalah kelancaran dan berkesinambungan. Nah, ketika kita memberikan stimulus-stimulus dalam mengadakan variasi pembelajaran, maka itu adalah suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh dalam mencapai tujuan pembelajaran. Stimulus, rangsangan yang satu akibat variasi mengajar kita dengan rangsangan yang lain harus membentuk satu kesatuan yang utuh, tidak bisa terpisah-pisah dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dan prinsip yang keempat adalah kewajaran. Nah, setiap jenis atau bentuk stimulus yang dikembangkan sebaiknya itu berjalan secara wajar, alamiah, dan terkait langsung dengan konteks pembelajaran yang sedang dibahas. Terkadang kita menghadirkan sebuah variasi dalam mengajar, tetapi jauh hubungannya dengan materi dan topik dan kondisi yang sesungguhnya dialami oleh peserta didik di ruang kelas. Nah, oleh karenanya komponen dalam variasi mengajar itu harus juga perlu kita dalami bersama. Komponen dalam variasi mengajar itu dibagi dalam 3 aspek penting. Pertama adalah variasi mengajar dalam konteks gaya mengajar guru. Nah, ini merupakan ciri spesifik bagi seorang guru. Wah, gaya mengajarnya lain ya dengan yang lain. Ada ciri khas yang melekat pada peserta, pada guru itu sendiri. Ayo, temukan ciri khas Anda dan itu style dalam mengajar Anda. Kemudian menggunakan media. Variasi mengajar dalam kedua adalah variasi dalam menggunakan media. Anda bisa adaptasi kecanggihan teknologi 4.0 atau Anda harus lebih meningkatkan literasi digital agar ketika Anda melakukan variasi dalam penggunaan media akan lebih menarik, menyenangkan, dan kelas itu akan semakin hidup adanya. Dan yang berikutnya adalah adaptasi dalam pola interaksi antara guru dengan peserta didik. Mari kita akan bahas satu persatu. Pertama, komponen mengadakan variasi gaya mengajar. Nah, dari sisi gaya mengajar itu ada gestur, mimik, penggunaan media itu ada media yang adaptatif, interaksi guru dan peserta didik itu intinya adalah interaktif dan produktif. Nah, berikutnya adalah beberapa variasi dalam mengajar guru itu ada beberapa poin. Pertama, variasi suara. Kemudian ada pemusatan perhatian, focusing, ada gerakan anggota badan dan mimik. Ya, ada sebuah kesenyapan atau kebisuan guru, teaching silence. Kemudian kontak pandang, ya betul, kontak pandang, eye contact. Dan perpindahan posisi guru dari depan, tengah, kiri, kanan, belakang. Ayo lakukan variasi. Tadi kita lihat variasi suara, teacher voice. Nah, variasikan suara Anda dari yang tinggi, intonasinya, volumenya, nada, dan kecepatannya. Ayo, lakukan variasi. Butuh latihan di ruang-ruang kelas. Nah, berikutnya, kesecapan kebisuan. Nah, ini jadi alat yang baik, teknik yang baik untuk menarik perhatian. Terkadang begitu seriusnya Anda memberikan penjelasan, tapi peserta didik tidak serius. Tapi ketika Anda melakukan tingkat teknik kebisuan, mendadak Anda diam dalam kesenyapan 2-3 detik, ya, itu akan menarik perhatian peserta didik. Berikutnya adalah pemusatan perhatian, focusing. Terkadang kita memberikan penjelasan, namun ada gaya mengajar yang lebih bagus. Kita memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu. Jadi, keterampilan dasar mengajar yang kita pelajari hari ini adalah keterampilan memberikan penguatan. Kata Anda memberikan penguatan, pemusatan perhatian terhadap teks maupun penjelasan Anda, itu menjadi penting.
Nah, tentunya Anda harus memberikan penguatan pada hal yang sifatnya baru, misalnya ada hal-hal konsep yang rumit. Kemudian tentunya harus memperhatikan karakter peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah kontak pandang. Memandang mata setiap anak didik atau peserta didik itu bisa membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepercayaan atau kepribadian guru. Tapi ingat, jangan berlebihan memandang peserta didik kita, sebab nanti akan ada salah tafsir loh. Nah, tentunya juga kontak pandangnya jangan hanya tertuju pada salah seorang peserta didik. Luaskan pandangan Anda, berikan porsi yang benar dan proporsional, dan senantiasa menjaga kontak itu dengan baik. Kemudian gerakan anggota badan. Nah, orang akan lebih jelas dalam memahami sesuatu menggunakan indera pendengar disertai dengan indera penglihatan atau mata. Jadi gerak Anda menjelaskan sesuatu, menekankan sesuatu, itu akan lebih dimaknai sebuah gerakan anggota badan, dan penjelasan Anda itu akan lebih bermakna dan ditangkap oleh panca indera mereka. Dan kemudian perpindahan posisi guru. Ingat, perpindahan posisi guru jangan kaku atau kikuk. Lakukan saja secara bebas dan wajar. Bisa menarik perhatian peserta didik. Perubahan posisi itu tujuannya harus jelas. Ke kiri, ke kanan, tujuannya harus apa? Apakah harus memperhatikan aspek peserta didik. Lalu tentunya berikut adalah variasi dalam mengajar penggunaan media. Banyak media yang kita gunakan variasi-variasi media itu dengan baik. Lalu yang berikut adalah dalam variasi pola interaksi. Bisa kita menciptakan interaksi guru dengan peserta didik, bisa memberikan variasi peserta didik dengan peserta didik, pola saling belajar satu sama lain, komunikasi serta transaksi, atau pola melingkar. Anda bisa melakukan pola interaksi kayak mengajar dengan peserta didik dengan peserta didik, atau pola campuran. Silakan. Nah, kelebihan dan kekurangannya dalam proses variasi mengajar ini tentunya banyak. Ini kelebihannya menyenangkan, kekurangannya hati-hati menggunakan variasi mengajar, jangan sampai salah tafsir. Anda bercengkrama, memberikan penekanan, menatap matang dia, jangan sampai salah tafsir, dan bisa berlebihan, itu tidak efektif. Nah, berikutnya adalah mari kita cermati video ini, ya. Mari kita cermati video ini, amati hingga tuntas, kemudian identifikasi apakah di video ini terdapat guru mendemonstrasikan keterampilan mengadakan variasi. Ingat, berilah catatan refleksinya apa yang Anda dapat pelajaran dari video ini. Ini link videonya yang Anda bisa pelajari, yang Anda bisa cermati, tonton hingga habis. Lalu hasil pengamatan Anda itu cantumkan pada bagian tugas ini. Jangan lupa tulis nama Anda, kelas Anda berapa, kemudian judul videonya apa. Lalu kirimkan ke tugas Google Class. Itu yang sudah kita sepakati bersama. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan. Semoga kita menjadi guru yang profesional, yang senantiasa sabar, ikhlas, cerdas. Nah, karena guru itu bagaikan lampu yang selalu menerangi kehidupan. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.